Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat luar biasa, nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, nikmat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, tetap dalam fokus kita yaitu tetap ribat akli salim, akan selalu mengawal, menyajikan, memberikan kabar dan terus membongkar dan serta meluruskan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh admin dalam rangka untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, kegiatan rutinitas yang terus ada di dalam Jokam menjadi sebuah amrin jami, atau bahasa kata lain amrin jami itu adalah amal jama'i, sesuatu yang sudah disepakati yang mana cara pengamalannya atau cara melaksanakannya bersifat wajib maupun bersifat anjuran. Mulai dari minggu pertama yang kita kenal dengan istilah daerahan pusat yang kemarin hari Ahad. Kemudian minggu kedua depannya insya Allah daerahan umum. Saya mencontohkan di sini misalnya ada daerahan umum. Kemudian yang ketiga misalnya ada muda-mudi daerah. Dan yang keempat ada ibu-ibu daerah atau pengajian salimbit sedaerah. Kemudian kembali kepada ke pertama lagi yaitu daerahan pusat. Terkadang satu hari ada beberapa macam produk pengajian. Misal minggu pertama juga ada pengajian daerahan pusat, juga di daerah di sini ada pengajian disebut pengajian desa. Hierarki sebuah kepengaturan bagaimana jamaah merasa diperbanyak kegiatan-kegiatan dan tak tanggung-tanggung kegiatan itu cukup lama, di antara 2 sampai 3 jam, bahkan 2 sampai 4 jam. Itu yang disuguhkan, itu yang diwajibkan kepada jamaahnya. Belum lagi kita dulu saat jadi pengurus daerah harus musyawarah, membuka acara sana, membuka acara sini, pengurus koordinasi dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita renungkan benar bahwa kegiatan yang kita berpuluh-puluh tahun di dalam dengan intensitas pengajian, dengan jumlah pengajian atau jumlah pertemuan yang terus diatur hari ini, hari itu, jam sekian. Kadang kita tersibukkan dalam urusan itu saja, urusan golongan. Ternyata kalau kita merenung, kalau kita pahami, mung gede nih golongan nih. Nyaris kita tidak punya amalan secara pribadi kita sendiri. Baik misalnya sholat kita apakah sudah khusyuk, doa kita apakah sudah istiqomah dan khusyuk, membaca Quran kita apakah sudah istiqomah. Terlepas dari itu, tadabbur kita terhadap Al-Quran, penghayatan kita terhadap Al-Quran maupun Al-Hadis. Karena kalau kita pahami, kalau kita mengerti, kalau kita sadari, ternyata kita hanya gludak-gluduk bahasanya. Mung gludak-gluduk kono ngaji gludak-gluduk seperti itu. Coba dipahami. Ada sih orang-orang tertentu memang misalnya selevel mubalek.
yang kemudian misalnya merasa dia mensikapinya dalam benar-benar diwujudkan dengan khusyuk, tawadhu, tadarru misalnya. Kalau kita lihat misalnya Afan Jidan, misalnya Bapak Mauludin Abdullah Mabrur Ailiyin, yang juga mantan juga akhirnya, bahkan lebih awal dulu beliau adalah wakil imam pusat, wakil 4. Kalau kita dulu melihat beliau saat kita mondok di sana, Afan Jidan, mohon maaf apabila beliau mendengar. Kita melihat beliau lebih pada bahasa saya, corowongi yus pokoknya khusyuk. Kalau khusyuk soal urusan hati ya, artinya saya melihatnya ini secara personal saja. Ini gak patek wong prosedural jamaah, jadi artinya dia juga dalam secara pribadi sholatnya. Kalau kami lihat loh ya, kami lihat, Allah alam, semoga Allah menjaga beliau dalam istiqomah. Kemudian saat baca Qur'annya, saat penghayatannya, memang bahasa kita saat kita mondok loh, Pak Mauludin loh, wongi individualisme. Lalu ketika beliau keluar dari Islam Jamaah Cokam 354, itu menjadi bahan olok-olok, menjadi sebuah penyakit atau sebuah penyebab kenapa dia juga keluar. Ya malah ide orang nggak ke jamaah, wis mengurusi sholat tok, khusyuk, ngurusi maca Quran tok, ngurusi ibadah secara personal. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Mari kita luruskan, semoga kita menjadi orang-orang yang lurus. Benar sudah bahwa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan dia akan berbangga-bangga. Dia akan membesarkan farihun dengan kegembiraan yang lacut, kegembiraan yang durhaka, dan itu benar ternyata. Kita di dalam Jokam nyaris, dan saya merasa itu ketika saya ngobrol dengan istri saya, mohon maaf. Bagaimana kita dulu, Masya Allah, nyaris kita itu tidak pernah mempunyai amalan yang, walaupun ada istilah amalan andalan sih, yang sebagai hizb atau sebagai kebiasaan kita, yang benar-benar meningkatkan kualitas kita. Lalu sekarang misalnya contoh istri saya sekarang misalnya sedang fokus menghafal Quran, sedang fokus belajar tafsir bahasa Arab dan sebagainya. Memang benar meningkatkan secara kualitas pribadi. Lalu dulu kita riwi hanya istilahnya mengikuti aturan-aturan atau mengikuti prosedural dalam jamaah. Apalagi sekelas misalnya pengurus. Nyaris pengurus tidak akan bisa menambah ilmu. Makanya dulu itu saya waktu masih semangatnya di dalam Jokam itu, pokoknya tak entek nih lah belajar. Utubusitah rampung, Nahwu Sorot selesai, apalagi Faraid selesai. Karena saya sudah berpikir nanti kalau saya sudah jadi pengurus, sudah terjun, sudah jadi pengurus daerah, ngurusi sana sini, tak mungkin saya akan menambah ilmu. Walaupun ilmu dalam Jokam ya muter itu aja misalnya. Dan ternyata benar setelah kita selesaikan semua, ya benar. Lalu datanglah masyayikh yang dari Mekah. Wah, angin segar bagi kami. Kenapa? Ibarat kata dari nembian wis ilmu ini wis entek ngaji apa meneh. Kedatangan masyayikh, kedatangan beliau-beliau yang bertiga pulang ke Indonesia. Akhirnya kita merasa mendapat angin segar. Alhamdulillah. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Satu titik lagi, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang ada di kelompok, di desa, di daerah, yang distrik-distrik yang dibangun atau yang dibuat oleh Jokam ini, hanya seakan-akan membuat seseorang teramut. Hanya seakan-akan ya. Kita bicaranya hanya seakan-akan. Koyo-koyo teramut. Karena hanya banyaknya pengajian yang isinya juga sama. Hanya beda yang mengucapkan saja, isinya juga 5 bab.
ngaji ngamal membela sambung jamaah dan taat. Namun hal seperti itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Dan jamaah merasa terbina, jamaah merasa teramut, jamaah merasa diramut, jamaah merasa wah luar biasa peramutannya. Sedangkan kalau kita teliti apa sih makna peramutan? Kalau makna peramutan biasanya ya diberikan baik bentuk bantuan fisik dan lain sebagainya. Kalau misalnya Anda meramut burung ya berarti dikasih makan dan kebutuhan sehari-hari, itu namanya peramutan. Atau mau diceramah itu apa marahi mundak warak kan gak. Ya ma'asyiral muslimin hafizahumullah ta'ala, dari minggu pertama seperti ini, minggu awal-awal Ahad pertama ini kita akan disuguhkan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Yang tentunya Anda penyimak Ribat Akhlak Salim, terutama para mantan juga pernah melaksanakan kegiatan itu. Nyaris kegiatan seperti itu nyaris kita tidak bisa izin. Dan tidak boleh izin. Gak oleh izin. Maka sampai di sini itu aturan pengajiannya juga berlapis. Dalam ada 2 tempat 2 waktu. Saking pentingnya sambung. Kalau yang pagi misalnya Ahad yang nggak ke pasar, nggak jualan, maka ngajinya di satu masjid di sebelah sana. Ahad pagi sampai nanti sekitar jam 11 sampai setengah 12. Lalu yang nggak bisa pagi maka malam, wajib hadir malam di sana, beda lagi di depan sana. Artinya sudah tidak ada alasan untuk jamaah tidak sambung. Begitu kuatnya doktrin itu sehingga dirasakan, sehingga di dalam benak hati jamaah-jamaah seakan-akan ini sebuah peramutan. Ini sebuah peramutan, ini sebuah ini adalah awal dewi diramuti. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Luar biasa memang kalau kita pahami, kalau kita yakini, kalau kita rasakan betapa sistem yang dibangun ini, entah siapa yang mengajarkan dulu, bagaimana sistem ini seakan-akan dirasakan jamaah sebagai sistem terbaiknya. Koyo-koyo jadi sistem terbaiknya. Makanya tidak heran mereka kemudian mengklaim dan mengatakan bahwa kami yang paling murni. Kami ngajinya yang paling semangat dibanding dengan orang-orang luar sana. Wong Jowo ngajine ledaliti. Ngajine ledaliti. Apa ledaliti sak senenge dhewe. Tapi kami semangat pakai materi, dan kita tidak menyalahkan mereka pakai materi juga. Pakai Quran, pakai hadis dimaknani. Bahkan bolpen pilet Hitek 0,3 atau 0,25 menjadi bolpen khos, bahkan sampai hulunya ini bolpennya wong jamaah. Padahal di pondok-pondok juga seperti itu banyak. Pondok-pondok selain Jokam juga banyak bolpen seperti itu. Terus pabrik iyo neng Jepang, neng Cina kono. Tapi kenapa? Karena memang sudah dibudayakan seakan-akan wah begitu mengagungkan. Ya tidak apa-apa mengagungkan ilmu. Yang kita kritisi, yang kita salahkan adalah bagaimana dia menafsirkan ilmu itu sendiri. Jadi kegiatan selama kurang lebih 1 bulan yang sudah dipatok per minggu ini ada sebuah ikatan. Sebuah organisasi, sebuah majmuah yang sering mengadakan pertemuan, maka otomatis akan loyal. Apalagi dengan doktrin nasihat yang sama-sama yang diulang-ulang, apalagi doktrinnya doktrin menancap secara fundamen. Sopo sing gak yakin. Setiap ada sebuah organisasi atau sebuah majmuah perkumpulan yang sering berkumpul, maka otomatis dia akan lebih kuat, lebih loyal. Apalagi masukan-masukannya adalah masukan-masukan atau ceramah-ceramah tentang doktrin. Maka tentunya masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, luar biasa sekali. Ini hanyalah kamuflase dalam rangka merambut jamaah. Intinya judulnya kamuflase merambut jamaah. Sebenarnya ada yang dirambut, hanya diberikan jadwal-jadwal pengajian,
sehingga mereka tertipu di situ. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.